Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai latihan soal penilaian akhir semester atau ulangan akhir semester Gasal Matematika kelas 9 bagian yang kedua. Pada bagian yang pertama kita telah membahas mengenai soal-soal pilihan ganda. Di bagian yang kedua ini kita membahas soal uraian. Kita lihat nomor 31. Tentukan hasil operasi akar 18 ditambah 2 akar 72 dikurangi akar 32 dikurangi akar 50. Oke, kita lihat. Langkah pertama, di dalam tanda akar kita ubah menjadi perkalian dari bilangan kuadrat, ya. Kita lihat di sini ada 18, berarti 18 itu kita ubah menjadi 2 kali 9, ya. 9 adalah bilangan kuadrat. Kemudian 72 kita ubah menjadi 2 kali 36. Kemudian 32 kita ubah menjadi 2 kali 16. Dan 50 kita ubah menjadi 2 kali 25. Ya, bilangan 9, 36, 16, dan 25 disebut dengan bilangan kuadrat. Oke, dengan demikian maka langkah pertama kita tulis ulang ini. Berarti jawab akar 18 ditambah 2 akar 72 dikurangi akar 32 dikurangi akar 50 sama dengan akar 18 sudah kita lihat, kita ubah menjadi 9 kali 2. Nah, kemudian 2 akar 72 kita ubah menjadi 36 kali 2. Kemudian akar 32 kita ubah menjadi 16 kali 2. Dan akar 50 kita ubah menjadi 25 akar 2. 25 kali 2. Selanjutnya akar 9 itu bisa kita hitung. Akar 9 adalah 3, maka akar 9 itu bisa keluar dari tanda akar. Maka akar 9 kali 2 kita tulis menjadi 3 akar 2. Kemudian ini 2 tetap 2. Akar 36 itu adalah 6, berarti bisa keluar dari tanda akar. Berarti akar 36 itu adalah 6, berarti 2 kali 6 akar 2. Kemudian akar 16 itu adalah 4, keluar dari tanda akar, berarti 4 akar 2. Akar 25 adalah 5, berarti 5 akar 2. Berikutnya 3 akar 2 ditambah 2 kali 6 adalah 12 akar 2 dikurangi 4 akar 2 dikurangi 5 akar 2. Kita lihat 1, 2, 3, 4 ada 4 suku dan masing-masing suku ada akar 2, maka ini kita faktorkan, ya. Berarti kurung buka 3 ditambah 12 dikurangi 4 kurangi 5 kurung tutup kali akar 2. Kemudian 3 tambah 12 adalah 15. 15 dikurangi 4 adalah 11. 11 dikurangi 5 adalah 6. Maka hasil akhirnya adalah 6 akar 2. Dengan demikian hasil operasi akar 18 ditambah 2 akar 72 dikurangi akar 32 dikurangi akar 50 adalah 6 akar 2. Kita lanjutkan soal nomor 2. Tentukan himpunan penyelesaian persamaan kuadrat 6x kuadrat min 5x min 4 sama dengan 0. Oke, kita lihat. Jawab. Kita tulis kembali soalnya. 6x kuadrat min 5x min 4 sama dengan 0, ya. Depan x kuadrat disebut dengan A, berarti A-nya itu adalah 6, kemudian B-nya adalah negatif 5 dan C adalah negatif 4. Nah, A adalah 6, B adalah negatif 5, C adalah negatif 4. Langkah berikutnya adalah kita kalikan A dan C, ya. A dan C kita kalikan,
berarti 6 kali negatif 4 adalah negatif 24. Nah, A dan C kita kalikan, kemudian kita cari dua bilangan, ya. Kita cari dua bilangan, kalau dikalikan itu negatif 24, kalau dijumlah sama dengan B, berarti negatif 5. Nah, cari dua bilangan, kalau dikalikan negatif 24, kali dijumlah negatif 5. Caranya gimana? Kita lihat, 24 itu bisa berasal dari 2 kali 12, ya. Bisa kita ubah menjadi 3 kali 8. Demikian juga 24 juga bisa berasal dari 4 kali 6. Oke, dari masing-masing ini 2 dan 12 tidak bisa menjadi 5. 4 dan 6 tidak bisa menjadi 5, tetapi 3 dan 8 itu bisa menjadi 5. Karena apa? 8 dikurangi 3 adalah 5. Maka ini yang kita pakai. Nah, berarti dua bilangan hasil kalinya negatif 24 dan hasil penjumlahan negatif 5 adalah 8 dan 3, ya. 8 kali 3 24, 8 dikurangi 3 itu 5. Karena mintanya negatif 5, maka yang besar ini kita negatif. Nah, berarti negatif 8 tambah 3 adalah negatif 5, dan negatif 8 kali 3 adalah negatif 24. Oke, kita ulangi. Min 24 itu adalah A kali C, ya. Min 24 itu adalah A kali C, berarti 6 kali negatif 4. Kemudian negatif 5 itu adalah B, ya. Berarti kita mencari bilangan yang hasil kalinya adalah A kali C dan hasil penjumlahnya adalah sama dengan B. Caranya seperti ini tadi. Langkah berikutnya. Nah, langkah berikutnya 6x kuadrat min 5x min 4 sama dengan 0. Itu kita ubah seperti ini. Berarti 6x dibagi 6, ya, sama dengan 0. Berapapun ini misalnya 5x kuadrat, berarti ya 5x kali 5x bagi 5. Nah, karena ini 6x kuadrat berarti adalah 6x kali 6x bagi 6. Berarti 6x kali 6x bagi 6 hasilnya adalah 6x pangkat 2. Langkah berikutnya, tadi ketemu negatif 8 dan 3. Negatif 8 dan 3 kita tulis, berarti ini negatif 8 dan ini adalah 3, kita susun di sini. Oke. Langkah berikutnya adalah ini ada 6x kurangi 8 dikalikan 6x. Ini berarti tambah, ya, tambah 3. Ini kita faktorkan, ya. 6x dan 6x dikurangi 8 kita faktorkan, berarti kita bagi 2, berarti menjadi 2 kali 6x bagi 2 adalah 3x, dikurangi 8 bagi 2 adalah 4. Kemudian 6x tambah 3 juga kita faktorkan, berarti kita bagi 3, berarti 6 dibagi 3 adalah 2, berarti 6x bagi 3 itu 2x, dan 3 bagi 3 adalah 1/6 sama dengan 0. Oke, di sini ini ada 2 dan 3. 2 kali 3 itu adalah 6 bagi 6. Maka 2 dan 3 ini bisa kita bagi dan 1. Maka berikutnya, atau ini kita coret seperti ini. Maka berikutnya adalah 3x min 4 dikalikan 2x plus 1 sama dengan 0. Berarti 3x min 4 sama dengan 0 atau 2x plus 1 sama dengan 0. Maka 3x sama dengan 4 atau 2x sama dengan negatif 1. Maka x sama dengan 4/3 atau x sama dengan min setengah. Dengan demikian, maka himpunan penyelesaiannya adalah negatif setengah, 4/3. Dengan demikian,
maka himpunan penyelesaian dari persamaan kuadrat 6x kuadrat min 5x min 4 sama dengan 0 adalah negatif setengah, 4 per 3. Kita lanjutkan nomor 33. Susunlah persamaan kuadrat yang akar-akarnya 2 kali dari akar-akar persamaan kuadrat 2x kuadrat plus 5x min 12 sama dengan 0. Oke, kita tulis persamaan kuadrat ini. Berarti 2x kuadrat plus 5x min 12 sama dengan 0. A-nya adalah 2, B-nya adalah 5, dan C-nya adalah min 12. Ya, kita menggunakan sifat-sifat dari akar. Ya. Misalnya akarnya adalah X1 dan X2. Ya. Akarnya adalah X1 dan X2. Maka sifat-sifat akar berarti X1 ditambah X2 itu sama dengan min B per A, berarti min 5 per 2. Ya. Min 5 per 2 atau bisa kita tulis negatif 5 per 2. Kemudian X1 kali X2 itu adalah C per A. C-nya adalah negatif 12, A-nya adalah 2, berarti negatif 6. Oke, kita lanjutkan sebelah sini. Akar baru, ya, akar baru itu kita sebut P dan H. Ya. Akar baru kita sebut dengan P dan H. Dengan P itu adalah 2 kali, berarti 2 kali X1, ya, 2x1, dan H adalah sama dengan 2x2. Dengan demikian maka P tambah H itu sama dengan, ya, P-nya adalah 2x1 ditambah 2x2, berarti kita faktorkan 2x1 tambah x2, berarti 2 kali x1 tambah x2 adalah negatif 5 per 2. Nah, sudah kita hitung negatif 5 per 2, maka hasilnya adalah negatif 5. Berarti P tambah H, ya, P tambah H adalah negatif 5. Kemudian P kali H, nah, P kali H itu sama dengan P-nya adalah 2x1 kali 2x2, maka PH itu adalah 2 kali 2 4, berarti 4x1 x2, maka PH sama dengan 4 kali x1 kali x2 adalah, sudah hitung teman, negatif 6. Nah, negatif 6. Dengan demikian maka P kali H adalah negatif 24. Selanjutnya, ya, persamaan kuadrat yang akarnya P dan H, ya, P dan H adalah E kuadrat dikurangi P plus H X ditambah P kali H sama dengan 0. Ya, ini adalah rumus dari persamaan kuadrat yang akarnya P dan H. Berarti E kuadrat min P plus H kali X ditambah PH sama dengan 0, maka E kuadrat min P kali H sudah kita hitung, ketemu, maaf, P tambah H adalah negatif 5, berarti ini negatif 5 X ditambah PH nya adalah negatif 24. Negatif 24 sama dengan 0, negatif kali negatif positif, maka E kuadrat ditambah 5x dikurangi 24 sama dengan 0. Dengan demikian maka persamaan kuadrat yang akar-akarnya 2 kali dari akar-akar persamaan kuadrat 2x kuadrat plus 5x min 12 sama dengan 0 adalah E kuadrat ditambah 5x min 24 sama dengan 0. Kita lanjutkan nomor 34. Diketahui suatu fungsi fx sama dengan px kuadrat min 3 tambah px plus 3.
tentukan nilai P jika fungsi kuadrat fx menyinggung sumbu x. Kita lihat langkah pertama adalah kita tulis soalnya, fungsi kuadratnya fx sama dengan px kuadrat dikurangi 3 tambah px plus 3. Kita lihat di sini A-nya adalah P, kemudian B-nya itu adalah min 3 plus P. Kalau kurungnya kita buka, maka B itu adalah min P min 3 dan C-nya adalah 3. Fungsi menyinggung sumbu x artinya fungsi fx itu menyinggung sumbu x. Sumbu x artinya diskriminan D itu sama dengan 0 Berarti fungsi menyinggung sumbu x berarti diskriminan sama dengan 0, dimana D itu adalah B kuadrat min 4AC dan itu harus sama dengan 0. Kita lihat B nya adalah ini min P min 3 berarti B kuadrat berarti min P min 3 dikuadratkan min 4 kali A nya adalah P, ini P, C nya adalah 3 sama dengan 0. Min P min 3 dikuadratkan berarti min P dikuadratkan berarti P kuadrat tambah 2 kali min P min 3 berarti plus 6P ditambah min 3 kali min 3 karena min 3 dikuadratkan berarti plus 9 min 4 kali P kali 3 adalah 12P sama dengan 0. Kemudian P kuadrat ini ada 6P min 12P berarti 6P dikurangi 12P itu adalah 6P plus 9 sama dengan 0. Kita faktorkan kita ulang, ini 6P dikurangi 12P adalah min 6P min 6P. Kita faktorkan P kuadrat itu adalah P kali P 9 itu adalah 3 kali 3, karena ini butuhnya min maka ini min, ini adalah min. Dengan demikian P min 3 sama dengan 0 atau P min 3 sama dengan 0, karena ini sama cukup 1 maka P sama dengan 3. Dengan demikian agar fungsi kuadrat fx sama dengan px pangkat 2 dikurangi 3 plus px plus 3 itu menyinggung sumbu x, maka nilai P harus sama dengan 3. Kita lihat soal nomor terakhir 35. Jajar ginjang KLMN terletak pada koordinat berturut-turut min 4, min 1, 2, min 1, 3,2 dan min 3,2. Jajar ginjang KLMN dicerminkan terhadap sumbu x kemudian dirotasikan dengan pusat O dan sudut putar 180 derajat. Pertanyaannya adalah tentukan bayangan titik-titik jajar ginjang KLMN tersebut. Kita lihat. Langkah pertama kita tulis koordinat dari KLMN, berarti jawab, berarti ini K, kemudian L, M, dan N. K itu koordinatnya adalah negatif 4, negatif 1. L itu koordinatnya adalah 2, negatif 1. Kemudian M nya adalah 3,2 dan N adalah negatif 3,2. Keempat titik ini dicerminkan terhadap sumbu X dicerminkan terhadap sumbu X. Sumbu X, maka hasilnya atau bayangannya kita sebut dengan K aksen, kemudian L aksen,
M aksen, dan N aksen. Kalau sebuah titik dicerminkan terhadap sumbu X, maka X-nya itu tetap dan Y-nya itu berlawan, ya. Y-nya adalah berlawanan. Demikian dengan demikian kalau K min 4, min 1 dicerminkan terhadap sumbu X, maka absisnya adalah tetap. Berarti ini tetap min 4, ini tetap 2, ini adalah 3, dan ini adalah min 3. Kemudian ordinatnya atau Y-nya itu berlawanan. Lawannya min 1 adalah 1, lawannya min 1 adalah 1, kemudian lawannya 2 adalah negatif 2, dan lawannya 2 adalah negatif 2. Kemudian titik hasil pencerminan terhadap sumbu X itu dirotasikan dengan pusat O dan sudut putar 180 derajat. Ya, maka kita sebut bayangannya adalah K double aksen, L double aksen, M double aksen, dan N double aksen. Oke, rotasi dengan pusat O dan sudut putar 180 derajat, maka koordinatnya adalah lawan. Berarti masing-masing ini menjadi lawannya, ya, negatif X, negatif Y. Berarti lawan negatif 4 adalah 4, kemudian lawan 2 itu adalah negatif 2, lawannya 3 adalah negatif 3, dan lawannya negatif 3 adalah 3, kemudian lawannya 1 adalah negatif 1, lawannya 1 adalah negatif 1, lawannya negatif 2 adalah 2, dan lawannya negatif 2 adalah 2. Dengan demikian, bayangan akhir dari jajar genjang KLMN dicerminkan terhadap sumbu X. Bayangannya adalah masing-masing K aksen, L aksen, M aksen, dan N aksen. Kemudian bayangan pertama ini dirotasikan dengan pusat O dan sudut putar 180 derajat, maka bayangan akhirnya adalah K double aksen, L double aksen, M double aksen, dan N double aksen, yaitu K double aksennya adalah 4, negatif 1, L double aksen adalah negatif 2, negatif 1, M double aksen adalah min 3,2, dan N double aksen adalah 3,2. Ini adalah bayangan akhir titik-titik pada jajar genjang itu setelah dicerminkan terhadap sumbu X dan dirotasikan terhadap pusat O dan sudut putarnya 180 derajat. Demikian pembahasan kita mengenai latihan soal penilaian akhir semester Gasal kelas 9 tahun 2021. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.